Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu bersama lagi. Kami mohon hikmat dari-Mu ya Tuhan, baik bagi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan ini, tapi juga semua yang boleh merenungkan firman bersama. Berikan kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel. Kitab Keluaran mencatat peristiwa penting ini. Karena itu kitab ini diberi judul Keluaran, yang dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata Exodus yang berarti pergi keluar. Oleh kekuatan tangan Tuhan Allah yang memakai hambanya Musa, orang Israel yang diperbudak dalam rentang 430 tahun di Mesir akhirnya boleh keluar dari Mesir dalam Keluaran 12 ayat 40. Peristiwa Exodus atau Keluaran menjadi pengingat bagi bangsa Israel tentang perbuatan Allah
mengalahkan dewa-dewa Mesir, membebaskan umatnya dari perbudakan, dan memimpin perjalanan mereka selama mereka mengembara di padang gurun. Karena itu umat Israel merayakan peristiwa keluaran ini secara turun-temurun melalui hari raya Paskah. Masih dalam suasana Paskah, kita merenungkan firman dalam kitab Keluaran di pasal 14 ini yang merupakan satu bagian mulai dari pasal 1 sampai 18 tentang pembebasan bangsa Israel sebelum tiba di Gunung Sinai. Khususnya setelah Tuhan Allah menghantam Firaun dan rakyatnya dengan 10 tulah yang diakhiri dengan kematian semua anak sulung Mesir dalam pasal 12 ayat 29 sampai 36. Sehingga Firaun akhirnya membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Perjalanan orang Israel pun dituntun Tuhan. Bahkan tertulis di pasal 13 ayat 21 bahwa Tuhan sendiri berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan dalam tiang api pada waktu malam. Namun ternyata urusan Allah dengan Firaun dan Mesir belum selesai, karena Allah masih hendak menyatakan kemuliaannya kepada Firaun dan pasukannya, agar orang Mesir mengetahui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa dan berdaulat. Di pasal 14 ayat 4 tertulis bahwa Allah mengeraskan hati Firaun sehingga hati Firaun berubah dan ia bertindak dengan mengejar orang Israel bersama pasukan perangnya yang terpilih, paling kuat dan hebat. Namun orang Israel terus berjalan dipimpin oleh Musa dengan tangan Musa yang dinaikkan sebagai simbol tuntunan tangan Tuhan yang perkasa. Sebelum masuk dalam bacaan kita di ayat 15, kita melihat bagaimana orang Israel berseru-seru atau berteriak-teriak, bahkan mengeluh kepada Tuhan melalui Musa, seperti tercatat di ayat 10 sampai 12. Orang Israel dipenuhi ketakutan karena melihat Firaun dan pasukan perangnya ada di belakang sedang mengejar mereka. Dan yang membuat mereka semakin takut adalah karena mereka melihat laut Teberau di depan. Jadi tidak ada jalan untuk melarikan diri lagi. Ibaratnya mereka ada pada keadaan maju kena, mundur kena. Namun Musa sang pemimpin oleh keyakinannya akan Allah yang berkuasa kemudian berkata kepada umat Israel agar mereka jangan takut, tetap berdiri dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bahkan ada jaminan bahwa orang Mesir yang mengejar mereka tidak akan mereka lihat lagi untuk selamanya. Mereka akan binasa karena Tuhan yang akan berperang untuk umat Israel, sedangkan orang Israel hanya berdiam diri saja. Itu dicatat di ayat 13 sampai 14. Ayat 15 sampai 18 merupakan respon Tuhan Allah atas seruan dan keluhan umat Israel yang disampaikan kepada Musa. Maka Musa sang pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir diberikan petunjuk oleh Tuhan apa yang harus dilakukannya. Tuhan mengarahkan umat Israel untuk berangkat atau terus berjalan, sedangkan Musa mengangkat tongkat dan mengulurkan tangan ke atas laut Teberau untuk membelah airnya, sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sesuatu yang terlihat mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada keselamatan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Sebaliknya bagi orang Mesir tertulis bahwa Tuhan mengeraskan hati orang Mesir agar mereka tetap menyusul orang Israel masuk ke dalam lautan yang terbelah. Dengan cara itu, orang Mesir akan dibinasakan agar mereka melihat besarnya kuasa dan kemuliaan Allah. Ayat 19 sampai 20 menunjukkan adanya malaikat Allah yang berjalan di depan umat Israel dan tiang awan yang menghalangi orang Mesir mendekat kepada orang Israel. Tiang awan merupakan teofani atau salah satu manifestasi kehadiran Allah. Ayat 21 sampai 31 menunjukkan keajaiban, kebesaran kuasa Allah yang memakai hambanya Musa, yakni ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka air laut Teberau terbelah menjadi tanah kering. Tuhan Allah membuat orang Israel berjalan melintasi dasar laut. Orang Mesir juga menyusul masuk ke tengah-tengah laut yang kering untuk mengejar orang Israel, namun orang Mesir ada di sana bukan untuk diselamatkan, melainkan dibinasakan. Pada waktu menjelang fajar, Tuhan mengacaukan tentara orang Mesir dengan merusak kereta perang mereka. Maka Musa kembali mengangkat tangannya ke atas laut, sehingga air laut itu kembali ke tempatnya, menutupi seluruh orang Mesir yang ada di tengah laut itu. Sebaliknya orang Israel tetap berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut.
Maka hari itu menjadi pengingat bagi orang Israel bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan mereka dengan cara berperang melawan orang Mesir. Perbuatan besar Allah ini membuat orang Israel takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan kepada Musa yang memimpin mereka. Peristiwa inilah yang dimaksud oleh Paulus saat ia berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Maka bagi kita yang ada sekarang ini, tentu iman kita pun diteguhkan lagi saat kita membayangkan perbuatan besar Allah menyelamatkan orang Israel dengan mengalahkan orang Mesir dalam bacaan ini. Dalam perjanjian lama, peristiwa keluarnya Israel dari Mesir menjadi peristiwa besar untuk diperingati secara turun-temurun, bahkan menjadi salah satu hari raya besar bagi orang Yahudi, yakni hari raya Paskah. Karena mereka mengingat bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan Israel dengan membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir, mengalahkan kuasa dewa-dewa Mesir, dan membelah Laut Teberau, agar Israel dapat lolos dari kejaran orang Mesir dan membinasakan orang Mesir dengan mencampakkan mereka ke dalam Laut Teberau. Bagi kita umat perjanjian baru meyakini bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus kita pun telah diselamatkan dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Maka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, marilah kita tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, setia dan taat kepadanya. Meskipun mengikut Tuhan juga berarti sangkal diri dan pikul salib, siap menderita bagi Kristus, tetapi tetaplah percaya, tetap setia, karena kita tidak sendiri menjalani hidup yang penuh tantangan di dalam dunia ini. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita orang percaya. Tuhan berjalan di depan, memimpin perjalanan hidup kita. Bahkan ada malaikat Tuhan yang membentengi kita dari kuasa jahat dunia ini. Kuasa Tuhan bisa dimanifestasi dalam berbagai hal, cara, bahkan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menolong kita orang-orang pilihannya. Sebagai persekutuan orang percaya atau gereja, mari kita bersinhodos, berjalan bersama, karena kita meyakini ada Tuhan Yesus kepala gereja yang memimpin perjalanan kita umat kepunyaannya. Jangan menjadi orang-orang yang keras hati dalam persekutuan, karena bacaan kita menyaksikan bahwa Firaun dikeraskan hatinya hanya untuk dibinasakan. Karena kekerasan hatinya, seluruh pasukan Mesir yang dipimpinnya binasa di dasar Laut Teberau. Jangan sampai karena kekerasan hati kita, apakah kita adalah anggota jemaat ataukah kita adalah pemimpin jemaat, menyebabkan persekutuan menjadi kacau balau hanya karena kita menjadi biang kekacauan dalam persekutuan. Sebaliknya, jadilah orang yang selalu mau taat, mau bekerja sama. Jemaat menunjang pemimpin, yakni para pelayan Tuhan dalam pelayanan mereka. Pemimpin melayani jemaat dengan meneladani kepemimpinan Kristus yang rendah hati dan penuh kasih. Jika ada pemimpin yang mulai menyimpang dalam pelayanan, doakan pemimpin kita. Percayalah bahwa segala sesuatu terjadi dalam kendali Tuhan. Bagi pemimpin yang menyimpang, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ingat bagaimana Tuhan memilih Saul menjadi raja dalam 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi ketika Saul tidak taat, maka Tuhan kemudian menolak dia dan menggantikan dia dengan Daud. Bahkan pemimpin seperti Musa sekalipun yang terkenal sangat taat dan setia kepada Tuhan, melayani Israel dengan penuh totalitas. Tetapi saat Musa kedapatan berubah setia dan tidak menghormati Tuhan dengan cara tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan bagi umat Israel di padang gurun Sin, maka Musa sekalipun tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Ulangan 32 ayat 51-52. Karena itu, serahkan semua pada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah pemilik hidup kita dan pemilik pelayanan gereja yang pasti akan menyelamatkan umat kepunyaannya. Jika sebagai umat Tuhan atau gereja kita harus berhadapan dengan halangan, tantangan, bahkan pun kita mendapati keadaan yang menunjukkan tidak ada lagi jalan keluar, percayalah, Tuhan bisa membuat jalan bagi kita umat pilihannya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Sebagaimana ia membelah Laut Teberau bagi umat Israel. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, mari jalani hidup dengan tetap takut akan Tuhan, percaya dan taat pada firman Tuhan,
Jauhi dosa, menjaga keutuhan hidup sebagai persekutuan tubuh Kristus yang dimulai dari dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Topang para pelayan Tuhan selaku pemimpin persekutuan gereja. Pemimpin melayanilah dengan benar agar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita orang percaya, gereja milik Kristus. Ingat, dalam keadaan senang, aman, dan tentram, tetap setia mengikut Tuhan. Jangan lupa diri dan lupa Tuhan. Namun bahkan saat kita ada dalam keadaan tersulit sekalipun, ingat, Tuhan Allah yang pernah berfirman kepada orang Israel dalam ketakutan mereka juga berfirman kepada kita. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudaraku, mari semangat menjalani hidup dengan tetap memandang pemimpin terbesar kita yang berjalan di depan. Dialah Yesus Kristus, Kepala Gereja, Tuhan, dan Juru Selamat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.